kita akan menjelajahi bersama kisah yang menarik dari seorang nabi yang sering terlupakan, Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas yang disebut dalam Al-Quran mungkin belum banyak dibahas secara mendalam oleh banyak orang. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Ilyas memiliki postur tubuh 5 kali lebih tinggi dari Nabi Adam, mencapai ketinggian sekitar 150 meter. Namun, kebenaran riwayat ini perlu dipertanyakan. Mari kita eksplorasi bersama dalam video ini untuk membuka pintu pemahaman yang lebih baik. Assalamualaikum Sobat Rahasia Kehidupan Islami yang dicintai oleh Allah. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nabi Ilyas diperkirakan hidup sekitar tahun 910 hingga 850 sebelum Masehi. Meskipun Al-Quran hanya memberikan sedikit cerita tentang beliau, tepatnya di surat Al-An'am dan As-Shaffat, namun terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai identitas sebenarnya dari Nabi Ilyas ini. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi Ilyas diidentifikasi sebagai Nabi Idris. Akan tetapi, beberapa ulama tafsir berpendapat sebaliknya, menyatakan bahwa Ilyas bukanlah Idris. Mereka mengatakan bahwa Ilyas adalah keturunan Nabi Harun, saudara kandung Nabi Musa. Jika kita kembali pada Al-Quran, surat Al-An'am ayat 84 sampai ayat 85 memberikan dua kemungkinan asal-usul Ilyas. Pertama, sebagai keturunan Nuh, dan kedua, sebagai keturunan Ibrahim. Namun, jika kita melihat silsilah Nabi Idris, terlihat bahwa Idris bukan keturunan Nuh atau Ibrahim, karena beliau hidup jauh sebelum keduanya. Mayoritas ulama cenderung berpendapat bahwa Ilyas bukanlah Idris, melainkan berasal dari keturunan Nabi Harun alaihi salam, yakni dari kalangan Bani Israel. Imam Ibnu Katsir menceritakan dalam bukunya tentang silsilah keluarga Nabi Ilyas yang dimulai dari kisah Nabi Harun. Harun diangkat menjadi nabi oleh Allah pada masa Nabi Musa. Musa memohon kepada Allah agar Harun, kakak kandungnya, juga diangkat sebagai nabi karena kesulitan berbicara yang dialami oleh Musa sejak kecil. Sebagai juru bicara Musa, Harun memiliki kemampuan luar biasa dalam berbahasa dan menjadi pendamping setia Musa dalam menyampaikan dakwah. Nabi Ilyas dengan demikian berasal dari keturunan Nabi Harun alaihi salam. Sungguh, kisah Nabi Ilyas alaihi salam ini membawa kita ke zaman yang penuh ujian dan tantangan. Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke daerah bernama Balabak di barat Damaskus. Kota ini dikenal karena masyarakatnya yang tenggelam dalam penyembahan terhadap patung-patung berhala. Salah satu berhala utama yang mereka sembah adalah berhala Baal yang katanya terbuat dari emas dan dipuja di bukit-bukit tinggi. Kota ini pun dinamai Baklabak, merujuk pada penyembahan terhadap Baal. Nabi Ilyas dengan gigih berusaha menyampaikan dakwah tauhid, mengajak raja dan masyarakatnya untuk menyembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, mereka menolak keras ajakan tersebut. Raja dan penduduknya mendustakan Nabi Ilyas, meskipun telah bertahun-tahun beliau berupaya memberikan petunjuk. Ketidaksetujuan itu tumbuh menjadi rasa jengkel dan risih, menganggap Ilyas sebagai gangguan yang sering mengancam dengan azab-azab. Suatu waktu ketika anak raja jatuh sakit, raja meminta bantuan kepada Ilyas untuk menyembuhkan sang anak. Namun jawaban Ilyas yang menyarankan agar mereka meminta pertolongan dari berhala-berhala yang mereka sembah malah membuat raja marah. Ini menjadi puncak ketidaksetujuan mereka terhadap Nabi Ilyas. Raja dan penduduk bersatu untuk mengusir Ilyas dari negeri mereka. Ketika Ilyas berusaha berdakwah, mereka melempari beliau dengan batu. Meski dihadapkan pada ancaman tersebut, Nabi Ilyas tetap teguh dan terus berdakwah agar kaumnya tidak menarik kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, untuk menghindari ancaman pembunuhan, Ilyas terpaksa meninggalkan negeri tersebut dan berlindung di sebuah gua. Setiap harinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan melalui burung gagak yang membawa makanan untuk Nabi Ilyas selama pelariannya. Beberapa waktu setelah kepergian Nabi Ilyas, negeri Balabak dilanda musim kemarau yang dahsyat selama 3 tahun berturut-turut. Tanah menjadi gersang, tidak ada hujan dan cuaca sangat panas. Penduduk Balabak mati satu persatu karena kelangkaan makanan dan minuman. Mereka mengaitkan bencana ini dengan kemarahan berhala Baal, meyakini bahwa musibah ini merupakan akibat dari dakwah Nabi Ilyas di negeri mereka. Penduduk Balabak bersatu untuk mencari Nabi Ilyas dengan niat membunuhnya agar musibah di negeri mereka bisa berakhir. Kisah Nabi Ilyas dan perjalanan hidupnya terus menunjukkan keajaiban dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setelah dikejar oleh segerombolan orang dari negeri Balabak, Nabi Ilyas berhasil melarikan diri, menyusuri sungai, dan akhirnya sampai di sebuah rumah tua yang kecil. Di sana, seorang wanita tua membukakan pintu rumahnya dan dengan tulus memberikan izin kepada Nabi Ilyas untuk bersembunyi di dalam rumahnya. Di dalam rumah tersebut, Nabi Ilyas menemui seorang anak laki-laki yang sedang sakit parah. Dengan penuh kasih sayang, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan anak tersebut. Dengan izin Allah, anak itu sembuh dan ternyata anak tersebut bernama Ilyasa. Ilyasa kemudian belajar bersama Nabi Ilyas dan atas kehendak Allah diangkat menjadi seorang nabi yang dikenal dalam Islam sebagai Nabi Allah Ilyasa. Sehingga dari kisah ini, kini terdapat dua nabi besar yaitu Ilyas dan Ilyasa. Setelah mendengar kabar bahwa Raja Zalim di negeri Balabak telah meninggal, Nabi Ilyas dan Ilyasa kembali ke negeri tersebut. Meskipun mereka berdua berupaya mendakwahi masyarakatnya, musibah kemarau yang parah belum berakhir sejak mereka pergi. Sebagian besar penduduk negeri tersebut telah meninggal dunia. Nabi Ilyas kemudian membuat perjanjian dengan masyarakat. Jika mereka mau meninggalkan penyembahan berhala dan bertaubat kepada Allah, Nabi Ilyas akan berdoa kepada Allah untuk mengakhiri azab di negeri tersebut. Orang-orang yang putus asa dan tidak tahu lagi harus berbuat apa akhirnya mengikuti saran Nabi Ilyas. Masyarakat negeri Balabak mulai menghancurkan berhala-berhala mereka dan bertaubat untuk kembali ke jalan yang benar. Setelah janji mereka dipenuhi, Nabi Ilyas berdoa memohon hujan kepada Allah. Tak lama setelah itu, doa Nabi Ilyas dikabulkan dan hujan turun dengan derasnya, mengakhiri penderitaan akibat azab kemarau. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam berlanjut dengan situasi yang kembali normal setelah hujan turun, memberikan hasil yang melimpah bagi hewan ternak dan kebun. Namun masyarakat kembali terjerumus dalam penyembahan berhala, mengabaikan ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ilyas. Negeri itu kembali menjadi tempat penyembahan berhala, dan Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar hati kaumnya dibuka kembali. Sayangnya negeri itu kembali dilanda kemarau, bahkan lebih parah daripada sebelumnya. Pada akhir kisah, Nabi Ilyas memutuskan untuk meninggalkan kaumnya yang durhaka. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa tidak lama setelah Nabi Ilyas pergi, beliau wafat dengan cara diangkat oleh Allah ke langit. Sebuah hadis menjelaskan bahwa Nabi Ilyas berdoa kepada Allah untuk mencabut nyawanya karena kaumnya telah ingkar dan mendurhakainya. Muncul binatang berwarna merah seperti api dan Nabi Ilyas menaiki binatang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan sayap di tubuhnya dan memakaikan pakaian yang terbuat dari cahaya. Selanjutnya, Allah mengubah Nabi Ilyas menjadi malaikat manusia yang terbang di langit dan berjalan di bumi. Perlu diingat bahwa hadis ini kontroversial dan berasal dari kisah-kisah Israel, sehingga tidak perlu dianggap benar atau diabaikan sepenuhnya. Imam Ibnu Katsir dalam Kisah Sul Anbiya menyebutkan bahwa setiap tahun Nabi Ilyas dan Nabi Khidir bertemu di Baitul Maqdis, Palestina pada bulan Ramadan. Namun Ibnu Katsir juga menegaskan bahwa kisah ini tidak memiliki dasar yang kuat dan Nabi Ilyas serta Nabi Khidir telah wafat. Imam Al-Baihaqi menyampaikan kisah aneh di mana sahabat Rasulullah mendengar doa dari seorang yang memiliki tinggi badan luar biasa, sekitar 300 ziro atau sekitar 150 meter. Orang tersebut mengaku sebagai saudara Ilyas dan bertemu dengan Rasulullah. Meski Al-Baihaqi menyampaikan kisah ini, perlu dicatat bahwa kisah tersebut juga tidak memiliki dasar yang kuat. Kisah tersebut memang mencerminkan kontroversi dan perbedaan pendapat di antara para ulama terkait kebenaran hadis tersebut. Pendapat dari Imam Baihaqi dan Imam Al-Hakim menyebutkan kisah tersebut, tetapi diakui sebagai hadis lemah dan bahkan palsu oleh Imam Ibnu Katsir. Tentu, penting bagi kita sebagai umat Islam untuk berhati-hati dan kritis dalam menerima hadis, terutama yang dianggap lemah atau palsu. Kesimpulan yang diambil oleh Ibnu Katsir bahwa kisah tentang tinggi badan Nabi Ilyas yang mencapai 150 meter dan beberapa elemen lainnya tidak konsisten dengan hadis-hadis yang lebih sahih. Demikian isi video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk dan salah itu datang dari diri saya pribadi. Hanya Allah yang Maha Benar dan Maha Mengetahui. Wallahu a'lam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.